Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan wa kuntum aswajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Al hadis au kama qol. Ma'asyiral muslimin, bu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah kajian rutin Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, hingga malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa bertemu di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan seluruh amaliyah kita, khususnya yang kita lakukan pada malam ini, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa meneladani sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Harapan kita mudah-mudahan kita semua diakui sebagai pengikutnya, diakui sebagai umatnya, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai, monggo kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berada di Aceh, yang berada di Sumatera Barat, yang ada di Sumatera Utara, yang meninggal, mudah-mudahan semuanya meninggal dalam kondisi syahid, meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Saudara-saudaranya yang hilang, keluarga yang ditinggal, yang kehilangan anggota keluarganya, kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan kesabaran. Amin, amin, Allahumma amin.
Mungkin ada di antara jamaah kita yang pada beberapa hari ini sedang diuji oleh Allah. Yang diuji dengan sakit mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran. Yang sakit mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni. Yang sakit mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada malam ini adalah amalan-amalan yang dilarang ketika iqomat sudah dikumandangkan. Jadi ketika qomat, Pak, jadi ketika sholat itu sudah diqomati, ternyata ada beberapa amalan yang mestinya tidak kita lakukan. Di dalam hadis yang amat sangat terkenal, Pak. Jadi amalan yang tidak boleh kita lakukan ketika sudah diqomati, yang pertama adalah berjalan dengan terburu-buru, Pak. Jadi misalnya kita itu melakukan sholat jamaah, memang betul, Pak, di satu sisi ada riwayat man sholla arba'ina yauman, barang siapa yang melakukan sholat jamaah selama 40 hari dan dia tidak terlambat. Bukti kalau dia tidak terlambat, orang itu melihat ketika imam melakukan takbiratul ihram. Nabi mengatakan lahu bari'atani, orang itu diselamatkan dari dua. Yang pertama, selamat dari sifat-sifat munafik. Yang nomor dua, insyaallah orang itu diselamatkan dari kubur. Itu orang yang sholat jamaah selama 40 hari dan dia tidak terlambat. Tetapi kita juga tidak dibenarkan apabila kita itu mengejar, Jadi kita mengejar supaya melihat imam itu takbiratul ula, kemudian kita lari, itu juga tidak dibenarkan, Pak. Jadi di dalam hadis ada sebuah riwayat. Hadis ini disampaikan oleh An Abi Qatadah qala bainama nahnu nusolli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam id sami'a jabalata rijalin falamma shalla qala ma sa'nukum qalu istajalna ila sholati qala fala taf'alu. Artinya gini, dari Abi Qatadah, dia berkata, bainama nahnu nusolli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami melakukan sholat bersama Nabi, id sami'a jabalata rijalin, kami melihat laki-laki itu gaduh. Jadi orang yang sholat itu gaduh. Falamma sholla, maka ketika sholat itu sudah selesai, qala, Nabi bersabda, ma sa'nukum, apa maksud kalian semua itu? Jadi ketika berangkat sholat kok aduh. Qalu, para sahabat mengatakan, istajalna ila sholati, kami buru-buru, kami buru-buru untuk mendatangi sholat. Qala, kemudian Nabi bersabda, fala taf'alu, jangan kamu lakukan lagi. Idza ataitumus sholata fa'alaikum as-sakinata fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Rawahus Saikhoni. Jangan kamu lakukan apabila kamu itu mendatangi sholat jamaah, fa'alaikum as-sakinah, adalah kamu datang dengan tenang, Pak, dengan santai, dengan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu, apa yang kamu jumpai kamu lakukan. Wa ma fatakum fa'atimu, dan apa yang kamu tertinggal kamu sempurnakan. Jadi hadis ini, Bang, hadis ini menjelaskan kepada kita
ketika kita berangkat untuk melakukan sholat jamaah, kita itu tidak dibenarkan apabila kita berangkat dengan terburu-buru, Pak. Jadi berangkat dengan apa bahasanya? Mungkin berlari. Jadi terburu-buru. Riwayat yang lain. An Nabi Hurairah Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum al-iqamah famsu ila sholati wa alaikum as-sakinah wal waqar. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, idza sami'tum al-iqamah, apabila kamu mendengar qomat, Pak. Berarti sudah diqomati nggih. Apabila kamu mendengar qomat, famsu ila sholati wa alaikum as-sakinah wal waqar. Hendaklah kamu itu berjalan menuju sholat itu dengan tenang, dengan santai, dengan bermartabat. Wala tusri'u, kamu jangan terburu-buru. Fama adraktum fasallu wama fatakum fa'atimmu, apa yang kamu jumpai adalah kamu lakukan. Martosipun ngeten. Jadi ketika kita sholat jamaah, ketika kita mau melakukan sholat jamaah, ketika kita datang, kita jumpai imam itu sedang rukuk, ya kita rukuk. Artinya kita masuk terus rukuk. Ketika kita menjumpai imam sedang membaca surat misalnya, ya kita masuk, kita masuk. Jadi apa yang kamu jumpai kamu lakukan, apa yang kamu tertinggal itu kamu sempurnakan. Itu riwayat yang nomor 2. Riwayat yang nomor 3, Pak. Di sini seingat saya dulu pernah saya sampaikan, Pak. Ini juga bercerita tentang orang yang terburu-buru ketika dia melakukan sholat. An Abi Bakrah annahu intaha ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa raqiun faraka'a qabla ayyasila ila saffi wa dzakara dzalika lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala zadakallahu khirsan fala ta'ud. Dari Abi Bakrah bahwasanya dia berhenti kepada Nabi wahwa rokiun, sementara dia dalam keadaan rukuk. Maksudnya ngeten, Pak. Jadi Abi Bakrah itu pernah dia mau melakukan sholat jamaah. Ketika dia datang itu Nabi sudah dalam keadaan rukuk. Maka Abi Bakrah itu begitu masuk masjid dia sudah rukuk. Dia tidak masuk ke barisan, dia nyampe di masjid sudah rukuk, dan dia berjalan sambil rukuk, Pak. Kemudian ceritanya Abi Bakrah itu disampaikan kepada Nabi. Ada orang yang namanya Abi Bakrah, dia mau sholat jamaah, ketika dia datang sholat sudah rukuk. Maka Abi Bakrah itu rukuk dari pintu, Pak. Dari pintu pun rukuk. Dia maju berjalan itu dalam kondisi rukuk. Nanti wonten Pak. Ini pernah terjadi. Kemudian ketika disampaikan kepada Nabi, Nabi bersabda, zadakallahu khirson wala ta'ud. Mudah-mudahan Allah menambah semangatmu, wala ta'ud, tapi jangan kamu ulangi. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Kitab Fikih Sunnah jilid 1 halaman nomor 148 ketika mengartikan wala ta'ud, mudah-mudahan Allah menambah semangatmu dan jangan kamu ulangi, itu diartikan kila wala ta'ud fi takhiril maji'i ila sholah. Yang pertama, jangan kamu ulangi kamu datang sholat jamaah itu terlambat. Artinya kalau terlambat 1-2 kali kan umum tuh, Pak. Jangan diulangi lagi. Taruhlah hari ini kita terlambat, besok jangan terlambat,
Jadi yang dimaksud jangan diulangi itu jangan diulangi terlambatnya. Itu yang pertama. Yang nomor dua, wakila la ta'ud ila dukhulika fis saffi wa anta raki'un. Jangan kamu ulangi ketika kamu masuk shaf sholat itu kamu sudah dalam posisi rukuk. Jadi rukuknya itu sebelum memasuki shaf, jangan kamu ulangi. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, wakila la ta'ud ilal ityani ila sholati musri'an. Jangan kamu ulangi, kamu datang untuk melakukan sholat jamaah itu dengan apa? Dengan terburu-buru. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ini kalau di dalam surah Al-Waqiah, Pak. Surah Al-Waqiah itu ada ayat yang bunyinya wa kuntum aswajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun. Itu Imam Al-Qurtubi menafsiri, Pak. Itu hubungannya sholat jamaah, Pak. Coba ini tinggali, Pak. Surat Al-Waqiah. Al-Waqiah itu surat nomor 56 ya. Ayat pinten niku? Surat 56. Surat nomor 56. Ayatnya 10. Mulainya wa kuntum aswajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiquna sabiqun. Ayat 10 ya. Monggo. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dulu masuk surga. Belumnya, Pak, belumnya, dua ayat sebelumnya. Kamu jadi 3 golongan, ayat 7, Pak, 7, oke. Dan kamu jadi 3 golongan, golongan kanan dan golongan kiri, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, yaitu golongan kanan, alangkah mulanya golongan kanan itu, dan golongan kiri alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dulu masuk surga. Wa kuntum aswajan salasah, dan kalian menjadi 3 golongan. Wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, dan golongan kanan. Tahukah kamu siapa golongan kanan itu? Wa ashabul mas'amati, dan golongan kiri ma ashabul mas'amah, apa golongan kiri itu? Wasabiquna sabiqun, dan orang-orang yang terdahulu. Orang yang dahulu, orang yang apa itu orang yang pertama. Ulaikal muqarrabun, mereka didekatkan, adalah orang-orang yang didekatkan. Ini saya balik, Pak nggih. Jadi yang dimaksud dengan wasabiqu nasabikun itu artinya orang yang ketika melakukan sholat jamaah datangnya sebelum adzan, Pak. Orang ini insya Allah masuk surga tanpa dihisab. Ada keterangannya, Pak. Kalau jenengan kurang mantap, jangan buka tafsir Qurtubi, tafsir berarti ya. Tafsir Qurtubi ketika menafsiri surah Al-Waqiah mulai ayat 7 sampai ayat nomor 10. Oke. Jadi yang dimaksud dengan wasabiqu nasabikun itu adalah orang yang datang sholat jamaah itu datangnya sebelum adzan. Jadi asabiqu nasabikun itu orang yang masuk surga tanpa dihitung amalnya, alias masuk surga tanpa dihisab. Niki domone gampang, Pak. Ini prakteknya ya jam waktu. Iya. Makanya tadi yang saya sampaikan ya. Jadi ya ketika sholat itu napa? Nggih, di awal waktu. Nabi itu pernah ada buku, Pak, judulnya itu Wasiat Rasulullah kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Di antara wasiat Rasulullah pada Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah, wahai Sa'ad, ketahuilah
bahwasanya orang yang pertama kali masuk surga itu adalah orang yang sholat subuh, jamaah subuh datangnya paling pertama. Tapi ini ya angel Pak nggih, angel nggih. Jadi saya ulang lagi nggih. Jadi as-sabiqun as-sabiqun itu artinya orang yang masuk surga tanpa dihisab. Siapa itu? Di antaranya berpendapat orang yang ketika melakukan sholat jamaah datangnya sebelum adzan. Kemudian yang dimaksud dengan wa ashabul mas'amah, golongan kanan. Dan golongan kanan, siapa golongan kanan itu? Itu adalah orang yang ketika sholat jamaah datangnya setelah adzan. Orang ini masuk surga, sama-sama masuk surganya Pak. Cuma yang golongan kanan ini amalnya ditimbang dulu. Jadi ditimbang dulu. Yang nomor 3 itu namanya wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah, dan golongan kiri, tahukah kamu siapa golongan kiri itu? Itu menurut Imam Al-Qurtubi adalah orang yang ketika sholat jamaah datangnya setelah qomat. Jadi kalau datangnya sebelum adzan itu namanya as-sabiqun as-sabiqun, masuk surga tanpa dihisab insya Allah. Orang yang datangnya setelah adzan itu golongan kanan, dia masuk surga tetapi amalnya ditimbang dulu. Kemudian yang dimaksud dengan wa ashabul mas'amah, golongan kiri, itu adalah orang yang ketika sholat datangnya setelah qomat. Orang ini juga bisa masuk neraka, tapi belok dulu ke neraka. Ada keterangan seperti itu. Oke. Jadi kembali Pak nggih, amalan yang dilarang ketika qomat, ketika qomat sudah dikumandangkan adalah orang yang mendatangi sholat apa itu? Sholat jamaah, dia mendatangi sholat jamaah, tapi dia datangnya itu terburu-buru Pak, itu dilarang. Yang nomor 2 Pak nggih. Yang nomor 2, amalan yang dilarang ketika sudah ada qomat adalah bercakap-cakap Pak. Jadi ketika ada qomat kita ngobrol itu dilarang Pak. Saya bacakan hadisnya. Ini semuanya saya baca dalam kitab Fikih Sunnah Pak. Kitab Fikih Sunnah jilid 1. Jadi kitab Fikih Sunnah jilid 1. Jadi keterangan yang ada. Nah Pak, maksudnya ngomongnya agama nggak boleh. Artinya ngeten, jadi kalau sudah qomat itu, artinya kalau qomat itu sudah dikomandangkan, konsentrasi kita itu mendatangi jamaah, jangan kita malah napa niku ngobrol. Maksudnya ngoten. Punting nggih, walaupun kula batasi hadisnya. Ini saya bacakan ya. Napa? Oke, saya bacakan ya. Ini dalam kitab dalam kitab Fikih Sunnah bab adzan halaman nomor 72 Pak. Allah yatakallama asna al-iqamah. Hendaklah orang itu tidak ngobrol, tidak bercakap-cakap ketika sudah diqomati. Amma al-kalam asna al-adan faqad karihahu ta'ifatum min ahli ilmi. Adapun orang yang ngobrol Pak, orang yang ngobrol, orang yang bercakap-cakap ketika adzan itu dipandang makruh oleh para ahli ilmu. Warakhasa fihi al-Hasanu wa ta'un wa Qatadah. Imam Al-Qatadah, Imam Atha dan Imam Al-Hasan merukhsah. Artinya ngeten. Kalau yang lain kan mengatakan ketika ada adzan orang ngobrol itu kan dianggap makruh.
Tapi menurut Imam Qatadah, Imam Atha dan Imam Al-Hasan, orang yang ngobrol ketika ada adzan itu boleh. Boleh, nggih. Wa qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud mengatakan, qultu li Ahmada, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad. Jadi Imam Abu Dawud perawi hadis, Pak, nggih. Dia itu bertanya kepada Imam Ahmad, juga perawi hadis. Berarti kan sama-sama pinternya, Pak. Jadi sama-sama pinternya, sama-sama perawi hadis. Abu Dawud itu masuk dalam kategori kutubus sittah, Imam Ahmad insyaallah sama, Pak. Jadi Imam Ahmad, Imam Abu Dawud pernah bertanya kepada Imam Ahmad, ar-rajulu yatakallamu fi adzanihi. Jadi orang yang adzan ngomong. Jadi dia adzan, dia ngomong. Maksudnya adzan itu misalnya adzan sambil ngomong itu boleh atau tidak? Faqala na'am, ya, boleh. Jadi adzan ngomong itu boleh, nggih. Faqila, kemudian ditanya, iya takallamu fil iqamah. Bolehkah orang itu ngomong, berkata, bercakap-cakap ketika dia itu sedang iqamah? Qala, Imam Ahmad mengatakan la, jangan. Wa dzalika li'annahu yustahabbu fiha al-isra', karena ketika qomat itu mestinya orang tuh konsentrasi untuk segera mendatangi sholat jamaah. Nggih. Niku Pak nggih. Jadi amalan yang dilarang ketika qomat dikumandangkan adalah napa niku bercakap-cakap. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kalau orang mengikuti muadzin ketika muadzin adzan itu mungkin sudah masyhur, Pak. Jadi ketika muadzin adzan kita mengikuti itu masyhur ya. Jadi kalau ketika muadzin qomat kemudian kita mengikuti itu belum terkenal, Pak. Padahal ya, menurut dawuhnya Kanjeng Nabi, saya bacakan ya. Yustahabbu lima yasma'u al-iqamah ayyakula mislama yakulu al-mukim. Disukai, disunahkan buat orang yang mendengar orang qomat. Jadi ketika ada qomat, ada iqamah, kemudian kita mendengar, kita disunahkan untuk napa niku meniru, Pak. Jadi kita napa? Nggih, jadi kalau orang adzan kan diikuti gitu. Orang qomat itu diikuti. Illa ilza qaulihi, kecuali ketika orang yang qomat itu mengucapkan qad qamati shalah. Jadi misalnya Allahu Akbar diikuti. Asyhadu alla ilaha illallah diikuti. Tapi ketika orang yang qomat itu mengucapkan qad qamatis shalah, fa innahu yustahabbu ayyakula aqamahallahu wa adamaha. Mudah-mudahan Allah menegakkannya dan mudahkanlah Allah melanggengkannya. Jadi ketika ada kata-kata qad qamatis shalah, kita dianjurkan, kita disunahkan mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Ini berdasarkan riwayat an ba'di ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Bilalan akhadha fil iqamah. Suatu ketika, Pak, Bilal itu qomat, Pak. Bilal itu qomat. Falamma qala qad qamatis shalah, ketika Bilal mengucapkan qad qamatis shalah, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda aqamahallahu wa adamaha. Mudah-mudahan Allah menegakkannya, maksudnya menegakkan sholat, dan mudah-mudahan Allah melanggengkannya. Jadi ketika ada qomat, kita disunahkan untuk mengikuti atau meniru, dan dikala orang yang qomat mengucapkan qad qamatis shalah, kita dianjurkan
mengatakan atau berdoa aqamahallahu wa ada maha. Yang selanjutnya Pak nggih, ini juga masih berkaitan dengan qomat Pak. Sebetulnya tidak harus Pak. Orang yang qomat itu yang adzan, tapi rata-rata Pak, rata-rata yang adzan kan yang qomat. Sebetulnya tidak harus. Jadi misalnya yang adzan itu tidak qomat itu tidak apa-apa. Memang sebaiknya sebaiknya orang yang napa niku? Sebaiknya orang yang qomat itu ya yang adzan. Tapi tidak harus seperti itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, lebih lanjut jenengan bisa baca Pak dalam kitab fikih sunnah. Jadi tentang apa itu tata cara di dalam melakukan iqomah atau sunnah-sunnah di dalam melakukan iqomah. Yang terakhir Pak, ini yang paling penting Pak nggih. Yang terakhir yang paling penting, perkara yang dilarang ketika ada qomat itu adalah melakukan sholat Pak. Jadi sudah diqomati sholat, itu dilarang. Saya bacakan hadisnya. Idza uqimatis sholatu kuriha al-ihtisalu bit tatawwu. Ini dalam kitab fikih sunnah bab adzan Pak. Bukan bab adzan, bab waktu sholat. Jadi kitab fikih sunnah jilid 1 bab waktu sholat. Halaman nomor 67. Adalah judulnya sholat sunnah di tengah-tengah iqomah. Idza uqimatis sholatu kuriha al-ikhtisalu bit tatawwu. Apabila sudah diqomati tidak disukai Pak atau dibenci orang menyibukkan diri untuk melakukan sholat sunnah. Wa an Abi Hurairah anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah bersabda, idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Apabila sudah diqomati, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Imam Muslim ketika menjelaskan hadis ini Pak nggih, saya bacakan. Jadi maksud daripada hadis menika, idza uqimatis sholatu ai idza suri'a al muadzin fil iqamah fa innal ladzi yusolli yaqta'u sholatahu an nafilah sawa'un kanat ratibatan aw tahiyatal masjid. Jadi ngeten, yaqta'uha wa yahtasilu bil isti'dadi lidukhuli fil faridah. Apabila sudah diqomati Pak, apabila muadzin telah qomat, maka orang yang sedang melakukan sholat sunnah itu mestinya memutus Pak. Jadi memutus sholatnya. Jadi sholatnya dibatalkan. Baik sama saja, baik itu sholat rawatib ataupun sholat tahiyatul masjid. Kenapa sholatnya dibatalkan? Karena orang itu menyibukkan diri untuk mempersiapkan memasuki sholat wajib. Kan dalam Islam nggak boleh Pak, orang sholat di sambung nggak boleh Pak. Artinya ngeten. Jadi antara sholat kita yang satu dengan sholat yang lain itu pastinya kan ada jeda Pak, ada waktu istirahat. Misalnya, mungkin utamanya yang sudah tua Pak, bangun mawon Jadi misalnya jenengan setelah sholat sunnah, jenengan langsung sholat wajib, kan menggeh-menggeh Pak. Jenengan setelah sholat wajib, jenengan langsung sholat sunnah, kan menggeh-menggeh. Makanya misalnya sudah diqomati, sementara kita sudah terlanjur melakukan sholat sunnah, sementara diqomati, maka sholatnya itu kita batalkan Pak. Untuk apa? Persiapan. Kita persiapan menyibukkan diri untuk memasuki sholat wajib.
kecuali Pak nggih, kecuali apabila sholat sunnah kita itu sudah hampir selesai. Jadi di sini keterangannya itu. Nggih. Jadi idza kana al musalli fin nafilah wa uqimatis sholatu fa innahu yaqta'uha wa la yutimmaha illa idza kana fi akhiriha qad raka'a ar-ruku' as-sani au fi sujud au fi tahiyat fa innahu yutimmuha. Aja gitu. Apabila orang melakukan sholat sunnah sementara sudah diqomati, hendaklah orang itu memutuskan atau membatalkan sholatnya, wala yutimmuha, tidak menyempurnakannya, illa idza kana fi akhiriha, kecuali apabila sholat sunnahnya itu sudah di akhir. Mungkin dia sudah memasuki rukuk yang kedua Pak, rukuk di rakaat yang kedua, atau orang itu sudah melakukan sujud di rakaat yang kedua, atau orang itu sudah melakukan tahiyat, sudah diqomati tapi kita sudah tahiyat, itu disempurnakan atau diselesaikan. Sudah diqomati, kita sudah sujud, dilanjutkan. Ini batasan terakhirnya. Sudah diqomati, kita sudah rukuk yang kedua, itu disempurnakan, tidak apa-apa. Nggih. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, nggih. Jadi alasan yang ditulis oleh Said Sabiq ketika menjelaskan bab ini, nggih. An Abdillah bin Surjusa qala, dari Abdullah bin Surjus, dia berkata, dakhala rajulun al masjidah, seorang laki-laki masuk masjid Pak, seorang laki-laki memasuki masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sholatil huda, ketika itu Nabi melakukan sholat subuh. Jadi Nabi melakukan sholat subuh, ada orang yang datang, fasalla rakaataini fi janibil masjid, orang ini sholat di pinggir masjid Pak. Jadi karena Nabi sudah melakukan sholat subuh, orang ini sholat sendirian tapi di pinggir masjid. Summa dakhala ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, setelah dia sholat sunnah selesai, orang itu masuk ke barisan sholat berjamaah. Kira-kira lah Pak, orang yang sholat sunnah, orang yang sholat sunnah sendirian dan dia ingin melakukan sholat wajib, niku kinten-kinten sholatnya terburu-buru mboten Pak, terburu-buru Pak insyaallah niku, jadi terburu-buru. Makanya orang sholat itu suratnya dibaca keras dan suratnya dibaca pelan. Cepat budi Pak, cepat dibaca pelan Pak. Kita kalau sholat pelan itu 5 menit tidak sampai selesai. Jadi kalau dibaca keras itu agak lama. Jamaah lebih lama lagi. Jadi ketika sholat subuh Nabi sudah jamaah, ini ada laki-laki yang datang. Dia sholat di pinggir Pak, di pinggir masjid. Setelah dia sholat selesai, dia mengikuti masuk rombongan, masuk shop, sholat bersama Nabi. Falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sudah salam Pak, ini kelebihan Nabi Pak, kelebihan Nabi. Nabi itu sholat Pak, walaupun Nabi itu menghadap ke barat, menghadap ke kiblat. Nabi tahu Pak yang dilakukan oleh makmum tanpa melihat. Itu kelebihan Nabi Pak. Jadi Nabi itu sholat, walaupun Nabi tidak menghadap ke makmum, yang dilakukan makmumnya itu apa Nabi tahu. Ini buat lagi ditiru Pak. Makanya begitu sholat selesai, Nabi tanya pada orang itu. Jadi begitu sholat selesai, falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sholat selesai, qala, Nabi bersabda, ya fulan, bi ayyi sholataini iqtadatta, sholatmu yang kamu hitung itu yang mana? Sholat kamu yang sendiri atau sholat kamu bersama aku?
Jadi orang ini dua kali. Yang pertama dia sholat sunnah sendirian, yang nomor dua dia sholat bersama Nabi. Nah kalau Nabi ditanya, yang kamu hitung, yang kamu anggap sholatmu yang sendirian itu atau sholatmu yang bersama aku? Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa Abu Dawud dan Imam Abu Dawud, wan Nasai dan Imam Nasai. Yang pertama yang ditulis oleh Said Sabiq. Yang nomor dua terakhir Ani bin Abbas qala kuntu usolliya wa akhadha al muadzinu fil iqamah. Aku melakukan sholat Pak, kata Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Dia berkata, kuntu usolliya, aku melakukan sholat, maksudnya sholat sunnah Pak. Wa akhadha al muadzinu fil iqamah, tiba-tiba muadzin itu qomat. Di saat Ibnu Abbas melakukan sholat, muadzin qomat. Fajadabani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu menarik Pak, Nabi menepuk atau menarik pundaknya Ibnu Abbas. Faqala wa qala, dan Nabi mengatakan atusolliya as-subha arba'an. Apakah kamu melakukan sholat subuh itu 4 rakaat Pak? Jadi yang sebelumnya sholat sendiri, kemudian yang 2 ikut bersama Nabi. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat yang berbahagia, riwayat yang lain Bang ada seorang laki-laki. Nabi itu pernah melihat seorang laki-laki, dia melakukan sholat subuh, sementara muadzin itu sudah melakukan qomat. Kemudian orang itu oleh Nabi dipegang Pak, orang itu dipegang dan Nabi bersabda, ala kana hada qabla hada. Mengapa kamu melakukan ini tidak sebelum ini? Artinya mengapa kamu melakukan sholat qobliyah itu tidak sebelum tidak sebelum muadzin qomat? Artinya kalau muadzin sudah qomat itu jangan melakukan sholat qobliyah. Misalnya kita belum melakukan qobliyah pun nanti kalau aturaken sholatnya setelah sholat wajib. Jadi amalan-amalan yang dilarang ketika sudah diqomati, yang pertama berjalan dengan tergesa-gesa karena ini mengganggu yang lain. Yang nomor 2 bercakap-cakap. Jadi ketika sudah diqomati bercakap-cakap. Yang nomor 3 kita melakukan sholat yang lain, kita melakukan sholat sunnah. Jadi ketika sudah diqomati tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, yang saya sampaikan tadi semuanya ada di kitab fikih sunnah. Jenengan bisa baca di terjemah kitab fikih sunnah. Insyaallah jilid 1 Pak. Di kitab fikih sunnah jilid 1 babnya ada di bab waktu sholat. Ada napa malih. Jadi di bab waktu sholat, ada di bab tempatnya imam dan makmum. Allah semuanya di halaman di jilid 1. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Apabila ada benarnya datangnya dari Allah, apabila ada salahnya datangnya dari saya sendiri. Monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Anakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.